Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai mohon dibantu subscribe YouTube ini. Insya Allah surga imbalannya kepada kalian, amin ya robbal alamin. Selamat datang di channel kami yang berisi tentang keindahan dan kedalaman ajaran Islam. Mari kita bersama-sama menjelajahi hikmah, kebijaksanaan, dan cahaya yang terpancar dari agama Islam. Saya mengundang Anda untuk menyertai perjalanan spiritual dan pengetahuan yang mendalam bersama kami. Mari kita mulai menjelajahi kebenaran dan kebaikan yang terdapat dalam ajaran Islam bersama-sama. Dalam Islam, babi diharamkan untuk dikonsumsi karena beberapa alasan yang berkaitan dengan kesehatan, kebersihan, dan prinsip-prinsip agama. Beberapa alasan utama mengapa babi dianggap haram dalam Islam antara lain. 1. Kesehatan. Daging babi memiliki risiko yang lebih tinggi untuk menyebarkan penyakit dan infeksi kepada manusia. Babi dapat menjadi inang bagi berbagai jenis parasit, bakteri, dan virus yang berbahaya bagi kesehatan manusia, termasuk parasit Trichinella dan virus hepatitis E. Daging babi memiliki risiko kesehatan yang tinggi. Babi dapat menjadi inang bagi berbagai penyakit dan parasit yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Misalnya, daging babi bisa terinfeksi oleh parasit Trichinella, yang dapat menyebabkan trichinosis pada manusia. Selain itu, daging babi juga dapat menjadi sumber penularan bakteri dan virus seperti Salmonella, E. coli, dan hepatitis E. Alasan kesehatan yang menjadi salah satu faktor utama mengapa babi diharamkan dalam Islam. Kesehatan. Daging babi memiliki risiko kesehatan yang tinggi karena dapat menjadi inang bagi berbagai penyakit dan parasit yang berbahaya bagi manusia. Beberapa alasan kesehatan yang menjadi pertimbangan utama meliputi: A. Parasit Trichinella. Babi sering terinfeksi oleh parasit Trichinella spiralis, yang dapat menyebabkan penyakit trichinosis pada manusia. Parasit ini dapat menyerang otot dan jaringan tubuh manusia, menyebabkan gejala seperti demam, nyeri otot, pembengkakan, dan masalah pencernaan yang serius. B. Bakteri dan virus. Daging babi dapat menjadi sumber penularan bakteri dan virus yang berbahaya bagi manusia, termasuk Salmonella, E. coli, dan hepatitis E. Infeksi bakteri dan virus ini dapat menyebabkan penyakit gastrointestinal, keracunan makanan, hepatitis, dan masalah kesehatan lainnya. C. Risiko zoonosis. Babi juga dikenal sebagai sumber zoonosis, yaitu penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia. Beberapa contoh zoonosis yang terkait dengan babi meliputi infeksi oleh virus influenza babi, H1N1, dan infeksi oleh bakteri Staphylococcus aureus. D. Kualitas nutrisi. Selain risiko kesehatan, beberapa ahli gizi juga menyebutkan bahwa daging babi memiliki kandungan lemak jenuh yang tinggi, yang dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan kolesterol tinggi. 2. Kebersihan. Babi sering dianggap sebagai hewan yang kotor dan tidak higienis. Mereka sering mengonsumsi sampah dan kotoran, yang dapat memperburuk kualitas daging mereka. Aspek kebersihan terkait dengan babi dalam Islam dapat disajikan sebagai berikut. A. Kebiasaan makan. Babi adalah hewan omnivora yang cenderung memakan apapun yang ada di sekitarnya. Mereka tidak memilah-milah makanan dan seringkali mengonsumsi sisa-sisa makanan, sampah, dan kotoran. Kebiasaan makan ini membuat tubuh babi menjadi tempat hidup yang ideal bagi berbagai bakteri, parasit, dan zat berbahaya. B. Kualitas lingkungan. Lingkungan hidup babi seringkali kotor dan tidak higienis. Babi biasanya ditempatkan di kandang-kandang yang padat dan kotor, yang memungkinkan penyebaran penyakit dan infeksi. Kondisi lingkungan yang buruk ini dapat mempengaruhi kesehatan dan kebersihan daging babi. C. Resiko kontaminasi. Karena kebiasaan makan dan kondisi lingkungan yang buruk, daging babi rentan terhadap kontaminasi oleh bakteri, virus, dan parasit. Bakteri seperti Salmonella dan E. coli sering ditemukan pada daging babi yang tidak diolah dengan benar. Kontaminasi ini dapat menyebabkan berbagai penyakit dan masalah kesehatan jika dikonsumsi oleh manusia. D. Bahaya zoonosis. Babi dapat menjadi sumber zoonosis, yaitu penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia. Beberapa penyakit zoonosis yang terkait dengan babi termasuk infeksi oleh virus influenza babi, H1N1, dan infeksi oleh bakteri Staphylococcus aureus. Penularan penyakit-penyakit ini dapat terjadi melalui kontak langsung dengan babi atau melalui konsumsi daging babi yang terkontaminasi. 3. Prinsip-prinsip agama. Al-Quran secara eksplisit menyatakan bahwa daging babi diharamkan untuk dikonsumsi oleh umat Islam.
Dalam surah Al-Baqarah ayat 173, Allah berfirman, haram bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang, ketika disembelih, disebut nama selain Allah. Ayat ini menegaskan larangan memakan daging babi. Ayat yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 173 adalah sebagai berikut. Terjemahan ayat. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih, dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya tanpa kesengajaan dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Penjelasan. A. Haram bagimu memakan bangkai, darah, daging babi. Ayat ini secara tegas menyatakan larangan memakan daging babi. Penyebutan daging babi sebagai salah satu yang diharamkan menegaskan larangan tersebut dalam agama Islam. B. Dan apa yang disembelih, dengan menyebut nama selain Allah. Ayat ini juga menyebutkan larangan memakan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Ini menekankan pentingnya penyembelihan hewan dengan menyebut nama Allah sebagai bagian dari proses yang halal. C. Ayat ini memberikan pengecualian bahwa seseorang yang terpaksa memakan makanan yang diharamkan karena keadaan darurat, tanpa kesengajaan dan tanpa melampaui batas, tidak akan mendapat dosa atas perbuatannya. Ayat ini memberikan dasar hukum yang kuat dalam Islam untuk larangan konsumsi daging babi dan hewan-hewan yang tidak disembelih dengan menyebut nama Allah. Hal ini menjadi bagian dari ajaran Islam yang menekankan pentingnya menjaga kebersihan, kesehatan, dan ketaatan terhadap perintah Allah. 4. Tradisi dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan larangan memakan daging babi. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang memakan daging babi, maka dia seperti seseorang yang memakan bangkai, hair. Imam Ahmad. Hadis ini menegaskan larangan keras terhadap konsumsi daging babi. A. Barang siapa yang memakan daging babi, hadis ini secara tegas menyatakan larangan memakan daging babi, yang disebut sebagai hewan, khinzir, dalam bahasa Arab. B. Maka dia telah berbuka. Ungkapan ini menunjukkan bahwa tindakan memakan daging babi dianggap sebagai suatu pelanggaran yang serius dalam Islam. Dalam konteks hadis ini, berbuka, mengacu pada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kebersihan dan ketuhanan dalam agama Islam. C. Larangan keras, hadis ini menegaskan larangan konsumsi daging babi dengan jelas. Penekanan keras terhadap larangan ini menunjukkan betapa pentingnya menjauhkan diri dari konsumsi makanan yang diharamkan oleh Allah. Dengan demikian, hadis ini merupakan tambahan dari ajaran Islam yang mengharamkan konsumsi daging babi. Ajaran dan petunjuk dari Nabi Muhammad SAW merupakan bagian integral dari hukum dan prinsip-prinsip Islam, yang dimaksudkan untuk membimbing umatnya menuju kehidupan yang sesuai dengan ajaran agama. Larangan konsumsi daging babi juga tercermin dalam ajaran Nabi Muhammad SAW sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan dan kebersihan, serta ketaatan terhadap perintah Allah. 5. Ketentuan hukum Islam. Hukum-hukum Islam ditetapkan untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan umat Islam. Larangan memakan daging babi adalah salah satu contoh dari ketentuan tersebut, yang ditujukan untuk menjaga kesehatan dan kebersihan umat. Ketentuan hukum Islam merupakan landasan bagi perilaku umat Muslim yang diatur oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Tujuan utama dari ketentuan hukum Islam adalah untuk melindungi kesehatan, kesejahteraan, serta moralitas umat Muslim, baik secara individu maupun sebagai komunitas. Salah satu contoh konkret dari ketentuan hukum Islam yang ditujukan untuk menjaga kesehatan dan kebersihan umat adalah larangan memakan daging babi. Penjelasan lengkap tentang hal ini dapat disajikan sebagai berikut. A. Kesehatan fisik. Daging babi memiliki risiko kesehatan yang tinggi karena rentan terhadap berbagai penyakit, bakteri, dan parasit yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Konsumsi daging babi dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti trichinosis, salmonellosis, hepatitis E, dan lainnya. Dengan demikian, larangan memakan daging babi bertujuan untuk melindungi kesehatan fisik umat Muslim. B. Kesehatan mental dan spiritual. Konsumsi makanan yang diharamkan oleh Allah, seperti daging babi, dapat memengaruhi kesehatan mental dan spiritual seseorang. Ketika seseorang melanggar larangan Allah, hal itu dapat mempengaruhi keadaan mental dan spiritualnya,
karena ia telah melanggar perintah agama yang dianggap suci. C. Kebersihan, daging babi sering dianggap sebagai makanan yang tidak higienis karena sifatnya yang kotor dan kebiasaan makanannya yang tidak selektif. Hewan tersebut sering mengonsumsi sampah dan kotoran yang dapat mencemari dagingnya. Larangan memakan daging babi merupakan bagian dari upaya menjaga kebersihan dan kesehatan umat muslim. D. Ketaatan kepada perintah Allah. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi, larangan memakan daging babi merupakan perintah langsung dari Allah. Sebagai hamba yang taat, umat muslim diharapkan untuk mematuhi perintah Allah, termasuk larangan tersebut. Dengan demikian, larangan memakan daging babi dalam Islam bukan hanya merupakan peraturan duniawi semata, tetapi juga memiliki implikasi spiritual dan kesehatan yang mendalam. Larangan ini mencerminkan kebijaksanaan dan rahmat Allah bagi umat manusia, yang menginginkan yang terbaik untuk kesejahteraan mereka, baik di dunia maupun di akhirat. Larangan memakan daging babi dalam Islam didasarkan pada pertimbangan kesehatan, kebersihan, dan prinsip-prinsip agama yang ditetapkan oleh Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Larangan ini merupakan bagian dari upaya untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan umat Islam serta mematuhi perintah Allah. Semoga kita senantiasa mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus memperkokoh iman kita. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan memberikan komentar untuk terus mendukung saluran ini dalam menyebarkan kebaikan dan ilmu agama. Terima kasih atas partisipasinya dan sampai jumpa di video berikutnya.